Saudaraku seiman, syukur bukan cuma ucapan lisan, tetapi perlu diikuti dengan pemahaman yang jelas, yaitu dia sebuah ibadah. Dan setiap muslim harus memahami ibadah itu akan ada ganjaran yang sangat besar. Bukan hanya sebatas syukur lalu ditambah nikmat, tapi akan dicatatkan sebuah pahala yang akan memberatkan timbangan pada hari kiamat. Oleh karena itu, setiap muslim harus memahami syukur bagian daripada kehidupan dia. Ada beberapa buah atau mutiara dari syukur itu. Yang pertama, syukur adalah sifat orang beriman. Artinya kita bisa mematok orang itu beriman kalau dia banyak bersyukur. Terbukti setiap kali kita ngobrol sama orang yang bersyukur itu adalah selalu saya mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Selalu saja mengatakan Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW mengatakan dalam hadis tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu sungguh mengagumkan perkara orang beriman, kalau dia diberikan nikmat dia bersyukur, ya, kalau dia diberikan cobaan dia akan bersabar. Kemudian itu hadis riwayat Muslim. Yang kedua, merupakan sebab datangnya ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mana ridho? Kalau kita mendefinisikannya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia, kalau ada orang miskin yang datang minta, kemudian dia mengatakan misal, tolong bantu anak saya sakit. Saya butuh uang 200.000, 500.000, 1 juta rupiah. Lalu kita memberikan dia uang sejumlah yang dia minta. Kita baru membantunya, belum membuatnya ridho. Makna ridho adalah kita akan mencari tahu di mana orang ini tinggal, permasalahan apa yang dihadapi dalam hidupnya. Mungkin kita akan mendatangi rumahnya, kita akan mencari tahu tentang keadaan anak-anaknya. Kalau tidak sekolah, kita akan sekolahkan. Kalau kontrakannya belum dibayar, kita bayarkan. Kalau seandainya dia butuh apapun rumah sakit, misalnya kita akan bantukan. Maka di situ, pada saat kita penuhi semua kebutuhan dia, namanya ridho. Kita membuat ridho. Makanya Nabi SAW mengatakan tentang ridho kedua orang tua, ridho Allah fi ridho walid. Ya. Sesungguhnya keridhaan Allah ada di ridho kedua orang tua. Maksudnya kalau sampai kita membuat orang tua kita merasa sudah tidak tahu lagi harus berterima kasih seperti apa kepada kita, maka kita sudah membuatnya ridho dan itu berarti mengundang ridho Allah. Hanya saja kalau kita tarik ini kepada zat sang pencipta Allah, ridho Allah artinya Allah akan memenuhi semua kebutuhan hamba tersebut. Allah menyebutkan bagi hamba yang suka bersyukur dalam firman-Nya dalam surah Az-Zumar ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian syukur, maka pasti Dia akan ridho kepada kalian. Yang ketiga, merupakan sebab selamatnya seseorang dari azab Allah karena suka bersyukur. Disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 147. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Tidaklah Allah akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Dan sungguh Allah itu syakur dan alim. Maksudnya zat yang paling selalu membalas walaupun sedikit perbuatan hamba dibalas dengan banyak ya nikmat, dan juga alim, maha mengetahui segala sesuatunya. Yang keempat, merupakan sebab ditambahnya nikmat. Dan kita sudah tahu ini salah satu poinnya. Jadi bukan cuma sekedar bertambah nikmat, tapi banyak sekali mutiara dan manfaat daripada syukur. Dan ini sudah masyhur dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah pula, makna ingat dalam Al-Quran adalah pelajarilah. Tak kala Tuhanmu mengumumkan, hai Muhammad, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat itu kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmat, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Yang kelima, ganjaran di dunia dan di akhirat. Jadi bukan hanya sekedar mendapatkan ganjaran dunia, tapi juga ganjaran di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Imran ayat 145, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa sanajzis syakirin. Dan kami pasti benar-benar sungguh-sungguh akan memberikan ganjaran yang melimpah bagi orang yang bersyukur. Kata Imam At-Tabari dalam tafsir beliau, berhubungan dengan masalah ini, riwayat dari Ibnu Ishaq. Maksudnya adalah karena bersyukur Allah akan memberikan kebaikan yang ia janjikan di akhirat, dan Allah juga akan melimpahkan rezeki bagi hamba tersebut di dunia. Orang-orang yang bersyukur, teman-teman sekalian, adalah tanda-tandanya selalu mengakui nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan termasuk orang yang bersyukur kalau hatinya dipenuhi dengan hasad, iri dan dengki. Kita kalau melihat nikmat yang sedang melimpah pada saudara kita muslim, tugas kita adalah kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan nikmat yang serupa, tanpa berharap nikmat itu hilang dari saudara kita muslim. Karena tanda-tanda bersyukur adalah seorang hamba meminta kepada Allah tanpa jenuh
dan tidak pernah berhenti sampai Allah memberikan kepadanya kecuali hal tersebut yang haram. Kalau selama halal minta saja. Dan tidak boleh kita merasa cemburu yang membuat nikmat yang ada pada orang lain hilang darinya. Misal ada orang Allah berikan lebih tampan, lebih cantik, lebih kaya, lebih pintar dan segala macam hal. Tugas kita tidak boleh hasad atau menganggap itu kenapa dia diberikan, seakan-akan protes kepada Allah SWT, lalu berharap nikmat itu hilang dari dia. Kapan saudaranya itu kecelakaan, kapan orang yang dia hasad ini mendapatkan sebuah nikmat, maka dia selalu sakit hati. Kenapa orang ini mendapatkan dan kalau kecelakaan malah dia gembira. Ini tanda-tanda orang yang kufur nikmat. Tapi orang yang syukur kepada Allah SWT, kalau dia lihat nikmat yang melimpah pada seseorang, dan ini sering terjadi di masyarakat kita, maka dia justru gibtah. Dan gibtah artinya berharap Allah berikan nikmat yang sama, ya, yang serupa dengan apa yang diberikan oleh saudaranya tersebut, tanpa berharap nikmat itu hilang. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh orang merasa iri kecuali pada dua orang. Kata ulama yang dimaksud dengan iri sini bukan hasad, iri yang dengki yang haram hukumnya karena berharap nikmat hilang dari seseorang. Tetapi hasad iri di sini cemburu adalah cemburu yang bermakna gibtah, berharap diberikan yang sama tapi tidak berharap hilang dari orang yang sedang diberikan nikmat Allah itu. Maka Nabi SAW mengatakan tidak boleh orang iri kecuali pada dua hal. Kalau ada orang seperti ini boleh kita gibtah, merasa iri, yaitu rajulun atahu Allahu Qur'ana fa huwa yatlu ana al-lail, ya, wa atrafan nahar, atau kama qala Nabi SAW, ya, artinya seseorang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran lalu kemudian dia sibuk membacanya di malam dan siang hari. Dan yang kedua adalah warajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfikuhu atau ala halqati fil haqq, yaitu orang yang diberikan oleh Allah SWT harta lalu dia sibuk menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi termasuk tanda ciri orang bersyukur adalah sering memuji Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih. Kemudian juga masuk dalamnya adalah tidak merasa hasad dan iri kepada nikmat yang sedang Allah berikan kepada saudaranya yang lain. Semoga Allah menjadikan kita orang yang selalu bersyukur kepadanya dan juga kita bersabar pada saat ada cobaan yang sedang datang. Aqulu qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah dan mengajak jemaah istighfar kepada Allah. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Beristighfarlah kepadanya karena dia maha menerima atau dia maha pengampun lagi maha penyayang.